Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini teman-teman ya, selama ini kami memang vakum untuk mengupload video di YouTube. Tetapi terakhir kemarin kami mendapatkan teguran nih teman-teman dari YouTube melalui email bahwasanya jika tidak mengupload video lagi dalam waktu 30 hari, maka channel yang ada sekarang itu mau dikeluarkan dari partner YouTube. Jadi sayang ya teman-teman, sudah monetisasi kemudian dengan masalah kita tidak mengupload video lagi menjadikan channel kita dikeluarkan dari partner YouTube. Jadi saya pikir-pikir apa nih yang mau dijadikan konten, ya pada akhirnya ya aktivitas sehari-hari kita sebagai peternak domba, yaitu menyiapkan pakan. Nah, karena saya beternak itu breeding nih teman-teman, maka pakan ini sehemat mungkin ya, seekonomis mungkin, karena memang breeding ini durasi waktunya lama. Jadi kita harus pandai-pandai menghitung ransum pakan apa yang digunakan agar proses breeding ini berjalan dengan baik gitu ya teman-teman. Nah, kalau di kita ransum yang kita pakai masih menggunakan campuran antara hijauan dan keringan ya. Jadi hijauannya kita lihat di sini ada jagung, boros jagung atau tebon jagung, kemudian ada rumput pakcong dan jibar juga, kemudian yang tak kalah penting adalah daun singkong nih teman-teman, singkong karet. Jadi 3 jenis inilah yang selama ini kita gunakan untuk kebutuhan ternak breeding kita. Kemudian setelah kita cacah ya, maka akan menghasilkan kira-kira cacahan seperti ini. Karena apa? Karena kita pilih yang lembut itu, pengalaman kita kalau tidak lembut banyak sekali sisa pakannya nanti ya. Kemudian setelah bahan utama kita juga menyiapkan garam dapur ya, kemudian ada ampas tahu juga yang sedang ditiriskan, dibuang airnya, dan tak kalah penting adalah dedak padi ya, bekatul. Nah, kebetulan bekatul di kita ini cukup murah. Harganya kalau lagi musim panen ini Rp2.000 per kilo. Jadi kebutuhan penggunaan pada ransum kali ini kita banyakin bekatulnya. Harapannya unsur karbohidratnya menjadi lebih tinggi. Pemberian garam dapur ini dalam 1 ton pakan yang kita buat itu biasanya saya pakai 1 kg untuk menambah unsur mineralnya ya teman-teman, dan supaya ada sedikit rasa asin ya, karena memang katanya domba itu lebih suka rasa asin dibandingkan manis. Kemudian setelah garam dapur tadi, kita lihat yang putih-putih ini adalah ampas tahu yang sudah dipres nih teman-teman. Jadi ampas tahu itu sebagai unsur proteinnya yang kita dapatkan dari tempat sekitar itu adanya hanya ampas tahu ya teman-teman. Jadi memang ampas tahu ini tidak pilihan yang baik sebetulnya. Jika saja ada konsentrat pabrikan itu akan lebih baik lagi, tapi karena di tempat kita tinggal di sini susah sekali untuk mencari konsentrat pabrikan, jadi kita pakai
untuk sumber proteinnya dari ampas tahu nih teman-teman. Nah, setelah ampas tahu dari unsur karbohidratnya, kita tuangkan bekatul nih teman-teman. Yang tadi kita bilang bahwa di sini bekatul lumayan murah karena memang di daerah penghasil padi ya. Jadi untuk bekatul ini di saat panen raya ini cukup murah, harganya Rp2.000 per kilogram. Jadi kita memang menjadi sumber karbohidrat andalan ya teman-teman. Untuk probiotiknya nih teman-teman, jadi setelah kita jalani selama 3 tahun lebih ya, untuk pembuatan pakan ini pernah kita juga tidak menggunakan probiotik, kemudian menggunakan juga probiotik. Ternyata menurut kita nih lebih nyaman menggunakan probiotik nih teman. Jadi probiotik yang dipakai juga yang ada di pasaran saja, IM4 ya, itu banyak di pasaran dan harganya juga murah. Nah kemudian setelah dicampurkan, diaktifkan menggunakan gula pasir, setelah beberapa menit baru kita campurkan ke air setengah ember ya, menjadi setengah ember nih teman-teman. Jadi kira-kira 10 liter untuk ransum pakan 800 kg nih. Sebetulnya alasan mendasar kita lebih nyaman menggunakan probiotik itu kan biasanya dalam proses silase alami atau fermentasi alami kita membutuhkan waktu sangat lama ya, 21 hari agar betul-betul tekstur dari pakan itu nantinya lunak ya, atau menjadi sebuah pakan yang bagus untuk ternak kita. Tetapi mungkin sebagian juga mengalami kondisi yang sama dengan saya, jadi keterbatasan wadah pakan, kemudian faktor lainnya juga itu membuat waktu tunggu 21 hari itu menjadi sangat terkendala. Maka dengan menggunakan probiotik ini biasanya saya mulai dari 4 hari setelah pembuatan itu pakannya sudah bisa digunakan sih. Sebetulnya itu alasan kenapa lebih nyaman menggunakan probiotik. Setelah semua bahan-bahan dituangkan, maka kita melakukan pengadukan secara manual nih teman-teman. Memang dengan cara manual ini tingkat homogenitasnya kurang ya. Kalau ada pakai mesin itu jauh lebih baik. Tapi karena kita memang tidak punya mesin pengaduk, jadi setiap kali kita bikin pakan menggunakan cara-cara manual seperti ini. Memang akan cukup lama dan menguras tenaga juga saat pengadukan seperti ini, tapi beginilah cara kita mengusahakan pakan kita itu homogen antara campuran satu dengan campuran yang lainnya.
setelah proses pengadukan, kira-kira antara unsur serat, karbohidrat, protein dan mineral itu sudah tercampur nih teman-teman. Jadi walaupun yang seperti tadi dibilang tidak kehomogenitasannya kurang, tapi menurut saya ini sudah cukup ya. Jadi mencampur beberapa unsur nutrisi penting pada ransum pakan itu dengan cara seperti ini pun menurut kita itu sudah cukup sih. Mungkin dari teman-teman ada yang berpikir bahwa bahan-bahan yang kita gunakan ini sangat kurang variasinya ya. Jadi memang betul nih teman-teman, walaupun dari unsur serat kita sudah menggunakan 3 jenis, yaitu dari rumputnya menggunakan pakcong, janjibar, kemudian dari legumnya kita sudah ada singkong karet ya, daun singkong karet, kemudian dari unsur tebonnya juga ada tebon jagung. Kita memang masih menggunakan single material untuk karbohidrat dan proteinnya nih teman-teman. Karbohidrat hanya menggunakan bekatul, kemudian protein kita hanya menggunakan ampas tahu ya. Jadi di awal-awal beternak nih teman-teman, berdasarkan referensi ilmu yang didapat dari pelatihan juga, memang itu harus bervariasi ya. Itu memang lebih baik bervariasi. Jadi di awal-awal beternak itu saya kejar semua material-material tersebut. Itu mulai dari karbohidratnya kita gunakan polar, kemudian proteinnya menggunakan ampas bir, DDGS dan CGF ya. Dan itu saya kejar sampai lumayan jauh lah untuk mendapatkannya. Tetapi setelah 3 tahun berjalan ini, sekali lagi biaya pakan itu kita harus tekan serendah mungkin ya teman-teman. Jadi memang walaupun bahan-bahan itu bagus, tapi karena tidak ada yang jual di sekitar kita putuskan untuk bertahan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja nih teman-teman. Jadi walaupun single material, tidak banyak varian, kita cukup bertahan dan hasilnya menurut saya memuaskan juga, tidak banyak masalah dari domba-dombanya juga dengan pakan seadanya ini. Pada akhirnya setelah pengalaman 3 tahun kita berternak domba, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa bagi ke teman-teman ya, yaitu diantaranya ketika kita membuat ransum pakan itu kita pastinya sudah tahu nih arahnya kita mau breeding atau buat fattening. Kalau breeding itu yang dihasilkan adalah anakan ya teman-teman. Jadi otomatis ransum pakan yang kita buat itu harus memperhatikan cempek-cempeknya nanti pada saat lahir itu supaya tidak prematur, terus air susunya juga banyak, dan bobot lahirnya tadi ya, prematur itu bobot lahirnya cukup. Dan intinya semua yang dilahirkan itu sehat dan tidak ada kematian ya teman-teman. Jadi bukan fattening ya. Kalau fattening itu kan harus gemuk, harus berat gitu kan ditimbangnya. Nah jadi memang betul indukan juga harus sehat ya teman-teman. Tapi sehat itu bukan berarti gemuk nih teman-teman. Dan gemuk juga tidak berarti akan bisa melahirkan anak-anak yang bagus. Jadi pengalaman kita 3 tahun itu pernah juga membuat domba-domba indukan itu gemuk tetapi anaknya kecil-kecil, air susunya tidak keluar juga, dan itu menjadi masalah kalau kita memutuskan untuk breeding itu nih teman-teman. Jadi breeding itu karena yang diambil acuannya adalah anakan, maka ya tadi kita itu referensinya, targetnya adalah air susu induknya harus bagus, kemudian berat lahirnya juga harus besar, harus cukup dari cempe-cempenya, dan cempenya juga bisa bertahan hidup sampai dengan usia dimana kita bisa menjualnya. Mungkin itu saja pengalaman kita yang bisa dibagi ke teman-teman semua selama beternak domba.
ketika kita menentukan pakan itu kita harus tahu tujuannya untuk apa, dan pada akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.